Bismillah, nama saya Patria Haris Wijaya, pekerjaan wira swasta. Kami ayahanda dari Haji Humaira Huria Haris. Nama saya Erida Swastianingrum, saya ibu dari Haji Humaira Huria Haris. Kesibukan saya membantu suami. Sebenarnya karena sebelum-sebelumnya ada saudara, ada sepupu dari Huma dan Naura yang sudah awalnya di Ruwak. Jadi kita berprioritas pada 3 hal. Yang pertama, sekolah atau pendidikan anak yang memiliki pendidikan akidah yang benar-benar lurus. Yang kedua, kemudian membimbing adab dan akhlak sesuai sunnah. Yang ketiga, bagaimana mengajarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bukan semata-mata karena prioritas di memburu hafalan. Kira-kira seperti itu. Kesan-kesan selama Ananda belajar di Ruwak selama berapa? 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun, Huma, alhamdulillah perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita punya benchmark, jadi punya perbandingan antara teman-temannya Huma dan atau mungkin juga saudara-saudaranya Huma yang ada di Ruwak dan juga ada di luar lembaga Ruwak. Jadi kita bisa membandingkan pencapaian-pencapaiannya, terutama terkait dengan pendidikan yang itu tadi, terkait dengan adab akhlak islaminya, kemudian pendidikan akidahnya, dan yang terutama yang paling menonjol terkait dengan kemampuan tentang membaca Al-Quran, di mana Huma sekarang sudah bisa menghafal dengan cara membaca atau memurojaah secara mandiri. Ya, sebetulnya ada kesulitan di awalnya karena memang metode yang diajarkan Ruwak ini memang berbeda dari yang kita ketahui sebelum-sebelumnya, terutama terkait tahaji ya. Jadi tahaji dengan membaca huruf per huruf, kemudian dengan hukum bacaan dan sebagainya, itu memang awalnya ada kesulitan, tetapi alhamdulillah pihak dari sekolah Ruwak itu memberikan panduan, daurah untuk orang tua, wali santri, agar bisa mendampingi Ananda untuk belajar di rumah, sehingga sinergi antara pihak sekolah dan orang tua saling membantu ya terkait pendidikan Ananda untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Salah seperti itu. Tadi tambahan sedikit, jadi Ruwak itu memiliki komitmen yang besar terhadap bagaimana bukan hanya tentang pendidikan anak secara kurikulum, tapi juga psikologis anak dan sebagainya, sehingga kita merasa bahwa di Ruwak itu seperti mengasuh ustadzah-ustadzahnya, seperti mengasuh anak-anak sendiri. Jadi begitu juga akhirnya anak-anak memiliki timbal balik, anak-anak sangat mencintai ustadzah-ustadzahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ruwak juga memiliki komitmen bahwa antara sekolah dan orang tua wajib memiliki kontribusi yang seimbang untuk mendidik anak, sehingga tidak hanya melepas pendidikan ini di lembaga sekolah, tapi juga melibatkan orang tua secara berimbang. Ya, karena memang jarak rumah kita dengan Ruwak juga cukup tidak dibilang dekat. Jadi memang kita setiap hari mengantarkan anak-anak ini dari Saujajar ke Ruwak, kemudian 1 jam perjalanan ada? 1 jam perjalanan, kemudian pulang jam 11, kemudian masih ada tugas-tugas dari ustazah yang harus dikerjakan di rumah ya, sekaligus murojaah. Tentu kami bagi orang tua yang memiliki kesibukan ya, saya membantu suami itu memang harus benar-benar membagi waktu, walaupun ya awalnya keteteran, sampai saat ini pun juga keteteran, tapi alhamdulillah atas kemudahan dari Allah
Mbak Huma saat ini sudah hampir lulus, dan ini adiknya Naura insya Allah tahun ini masuk ke Mustawa Salis. Insya Allah demikian. Mustawa Sani. Mustawa Sani, betul. Ya. Insya Allah demikian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okma Winarko Putro, ayah Anda dari Salwa Dinara Zuhdia. Pekerjaan saya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng Putri, ibunda dari Ananda Salwa Dinara Zuhdia. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Alasan kami memilih RUAK sebagai tempat pendidikan pertama bagi Ananda Salwa, yang pertama, RUAK menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan hal seperti ini yang mencoba kami terapkan, berusaha kami terapkan di kehidupan sehari-hari kami di rumah. Seperti pendidikan tentang akidah, mengenai adab, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian hal seperti inilah yang kami berusaha dapatkan di sekolah. Jadi kami memilih RUAK sebagai tempat pendidikan Ananda. Ya. Alasan selanjutnya yaitu kami tertarik pada visi RUAK yang memiliki tujuan untuk membentuk generasi cinta Al-Quran. Sehingga yang kami lihat di RUAK ini lebih berfokus pada pengajaran Al-Qurannya. Anak-anak diajak untuk lebih mengenal dan mempelajari hukum-hukum tajwid sejak dini. Bagaimana anak-anak bisa benar dalam membaca Al-Quran sebelum memasuki tahap menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah SWT dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz dan para Ustazah yang telah membersamai Ananda Salwa dalam mendidik di RUAK. Alhamdulillah, setelah 3 tahun berada di RUAK, kami merasakan manfaat yang besar sekali. Di antaranya di usia yang sangat dini, Ananda Salwa sudah bisa membaca Al-Quran dengan memperhatikan hukum-hukum bacaan Al-Quran, hukum-hukum tajwid, dan juga sudah beberapa kali khatam Al-Quran. Lainnya yang mungkin ingin saya tambahkan yaitu perihal program di RUAK, seperti adanya kegiatan yang rutin dilaksanakan seperti daurah parenting dan daurah Fatur Rahman selama Ananda belajar di sana. Menurut saya kegiatan ini sangat bagus dan bermanfaat. Karena dengan adanya kegiatan ini, orang tua juga diajak untuk lebih banyak terlibat dalam membersamai anak. Jika dilihat dari kemampuan Ananda dalam membaca Al-Quran, itu memang alhamdulillah baik. Selain itu, ada kesan lain ya yang kami dapatkan dari RUAK. Dari awal kita memilih RUAK ya. Ya, awal kita memilih RUAK. Kenapa kita memilih RUAK? Padahal jarak dari kediaman kami, dari rumah, itu RUAK ini tergolong cukup jauh. Ya. Sekitar 45 menit lebih perjalanan. Alhamdulillah, dibandingkan dengan jarak yang kami tempuh tiap hari untuk mengantar Ananda, lebih banyak manfaat yang kami dapatkan selama Ananda belajar di dalam RUAK. Di antaranya terlebih dalam mendapatkan ilmu Al-Quran, ilmu tentang akhlak, adab, dan juga ilmu akidah. Kemudian ilmu-ilmu lain serta beberapa kerabat dekat kami mungkin mempertanyakan kenapa kok menyekolahkan Ananda cukup jauh, padahal usianya masih tergolong dini. Ya, alhamdulillah yang kami dapatkan lebih banyak, jadi jarak yang jauh itu bukan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dion Henstiaji Perdana,
wali santri dari Ananda Fatih Al-Farizi dan Hamim Maulana. Pekerjaan saya wirausaha di bidang kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Saya orang tua dari Ananda Fatih Al-Farizi dan Hamim Maulana. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Alasan memilih di Ruwak yang pertama ya adalah sudah sering bekerja sama dulu dengan Ruwak. Waktu itu juga sudah, waktu masih di Palu, sempat juga langganan majalah Al-Um. Akhirnya bisa pulang ke Malang, boyongan ke Malang. Sempat mau daftarkan anak di Ruwak, tapi waktu itu belum ada TK untuk anak pertama. Setelah anak kedua, alhamdulillah sudah ada TK-nya. Saya lihat karena pinginnya anak-anak saya itu bisa belajar di pendidikan yang Islami, yang baik, yang bagus. Memasukkan anak saya ke Ruwak ya, sama seperti suami, karena pertama itu atas rekomendasi dari orang tua, karena kami juga sudah mengenal Al-Um. Terus yang kedua, karena anak saya laki-laki ya, saya kepengen anak saya tuh jauh lebih baik nanti karena dia kan bakal jadi Qawam. Saya kepengennya dia tuh lebih mengenal Islam sejak dini. Alhamdulillah waktu pas pendaftaran itu, Masya Allah saya seperti apa ya, sangat terkesan. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali saya waktu itu bisa mengenal Ruwak, bisa memasukkan anak saya di Ruwak. Kesan saya terhadap Ruwak ini, alhamdulillah, mulai anak saya yang pertama Fatih Al-Farizi, meskipun dulu belajarnya pada saat COVID lebih banyak, pendampingannya tetap selalu didampingi sama Ustadz sama Ustazah, selalu belajar online, dan nggak pernah perhatiannya Ustadz sama Ustazah kepada anak saya umumnya untuk murid-muridnya begitu sangat luar biasa, sehingga anak saya meskipun dalam kondisi COVID tetap bisa menyelesaikan Kitabatur Rahmannya, juga akhirnya bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar. Akhirnya nggak ragu saya untuk memasukkan anak saya yang kedua, adiknya, untuk bersekolah di Ruwak, yang kondisinya alhamdulillah lebih mudah daripada kakaknya, sehingga belajarnya pun juga lebih mudah, bisa menyelesaikan pembacaan Al-Qur'annya, bisa menghatamkan Al-Qur'annya, yang semua itu sebenarnya di luar ekspektasi kami untuk anak seusia mereka ini sekitar 6 tahun ini. Kalau kesan yang saya dapatkan ya, yang pertama dari saya pribadi, saya sendiri tuh alhamdulillah di Ruwak kan ada daurah santri, daurah untuk wali santri. Jadi para ummahat ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Jadi untuk pendampingan untuk anak-anak, Masya Allah ya, bagi saya yang belum mengenal sunnah itu Masya Allah sekali. Saya tumbuh bersama anak-anak saya dari awal. Terus Ruwak itu sudah seperti keluarga bagi kami. Alhamdulillah dari awal itu putra saya yang pertama itu dia memiliki banyak kesulitan sebenarnya, tapi Ustadz dan Ustazahnya itu tidak menyerah. Masya Allah, selalu memberikan semangat kepada saya dalam pendampingan Ananda.
Jadi Masya Allah itu sangat membekas di hati kami, terutama saya sendiri sebagai ibunya. Jadi selain anak-anak itu sudah bisa membaca Al-Quran, di ruang juga pun kami mendapat keluarga. Terus dari saya sendiri juga mendapatkan ilmu yang banyak sekali, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya semakin tidak ragu untuk meneruskan pendidikan untuk adiknya. Karena sudah seperti rumah kedua bagi kami. Jadi saya ingin anak-anak saya itu semuanya dapat masuk ke ruang. Generasi Qurratu A'yun, sahabat Al-Quran.